RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Yuk masuk. Yuk masuk. Yuk. Gimana ceritanya? Yuk, gimana ceritanya? Belum ada hasil apa-apa, Pak. Belum ada hasilnya apa-apa. Kan ada ilmu RDAY, nggak boleh berharap. Bapak kan berharap. Masuk gara-gara duit. Pertanyaan saya nih, kasih bos. Kira-kira nih kalau mertua kita ngomonginnya lekit, kira-kira udah seizin Allah belum? Udahlah, kan udah keluar dari ucapan dia. Pasti itu. Tapi kan kita kadang enggak. Kadang gue suka inget tuh.
Kagak boleh. Betul ya? Terus apa lagi bos? Terus apa lagi bos? Ya itu. Pokoknya udah pasti dikabul dah bos. Udah pastilah. Tinggal bos kurangin tadi. Berharap nggak boleh. Ingat masa lalu nggak boleh. Udah pasti terkabul, nggak mungkin nggak. Kok Pak Haji tahu lah? Kan gue ngalamin. Gue punya anak perempuan. Gue punya besan di Banjar sana. Besan gue di sana, gue di sini. Alhamdulillah tuh ada aja. Gue paksa. Nah nanti kalau lo udah berhasil di hari tua si bos, di hari tua ibu, biar kita langgeng, anak-anak semua langgeng, lo paksain sedekah subuh jangan bolong. Mau 100.000 per hari jangan bolong. Mau 200.000 per hari, lo 100 berdua, anak mantu 100.000 jadi 200.000 per hari boleh. Atau mau lo 50 berdua suami istri, mantu anak 50 jadi 100. Sedekah Jumat Barokah. Buat apa sih Pak Haji sedekah subuh nggak boleh bolong? Karena ada ayatnya bos. Ada ayatnya. Orang yang sedekah setiap hari, setiap subuh didoain sama malaikat. Bikin rumah tangganya langgeng. Ada lagi ayat, ada lagi malaikatnya lagi. Orang yang tidak sedekah subuh, rumah tangganya hancurin. Rumah tangganya pisahin. Rumah tangganya binasahin. Ayatnya begitu. Masa Pak Haji? Ya lu coba lihat deh. Jadi turun 2 malaikat bos tiap pagi. Yang satu doanya, yang sedekah didoain biar langgeng. Rumah tangganya rezekinya berlimpah. Nah yang satu malaikat doain biar rumah tangganya hancur. Biar anak keturunannya pada bubar. Tuh. Emang ada contohnya? Lalu lihat aja pemimpin negeri ini yang dulu siapa namanya tuh? Ada gak anaknya yang langgeng? Rumah tangganya? Ada gak? Gak usah gue sebutin namanya. Gak ada, bubar semua sampai cucu-cucunya bubar. Masa Pak Haji? Lalu lihatin. Nah lu jangan sampai lah. Mau paksain. Pak Haji, kan gue udah umur, penghasilan gue segini. Bos, kalau kita maksain sedekah, rezeki nggak mati-mati. Ada aja. Ada aja, paksain. Ini anak yatim nih bos tadi malam, nobar. Pak Haji, TV-nya kurang gede. Pak Haji, sound systemnya kurang gede. Gue bilang berapa harganya? Kalau TV yang gede harganya 70 juta. Ya udah beli, tuh bawa aja duit tuh. 40 dah. Apa? Ada berapa tuh 40 tiga. Alhamdulillah tadi Pak, ini yang privat ada semuanya ada 13. Yang udah masuk baru 7 kalau nggak salah. Gue bilang duitnya langsung kirim ke toko. Beliin sound system sama buat anak-anak. Padahal gue juga nggak tahu bos duit dari mana. Masa gue mesti ngambil yang 10 miliar, ngapain? Duit udah utuh-utuh, dia korek-korek, tar juga nih ada. Ada. Hari ini yang daftar 13 orang. Kalau kali 10 juta kan 130 juta. Bisa buat beli TV yang harganya yang paling gede, harga 70 juta apa 80 juta. Sama sound system. Sound systemnya yang biar kayak itu, nobar. Kalau kita kan enggak. Pikir. Komen atau apa, nggak boleh. Lo harus kuat, yakin, pasti. Terus apa lagi bos? Semangat, Soalnya memang gimana ya, mau pikir nggak dipikir ya kepikir. Enggak lah. Ya sudah itu, ya gimana ya? Gimana? Gelisah aja kalau tiba-tiba keinget gitu kan ya. Gitu. Nggak boleh. Mbak, sekarang dia ribut, dia saling cemburu, atau mertuanya ikut nimbrung di rumah tangganya anak kita. Itu udah seizin Allah belum?
Udah, kan udah terjadi. Jangan diseselin. Tenang aja. Dengan kita ngeluarin sedekah. Sedekah sebenarnya kayak apa sih Pak Haji? Tawas. Air kolam renang yang butek. Gimana caranya kalau kita mau beningin? Maksudnya mesti dibuang? Pakai tawas lah. Tawas itu apa? Ya, itu apa namanya? Sedekah. Kalau nggak disedekahin nggak tawar dong. Nah, tawas itu buat penawar biar dia nggak butek. Akhirnya rumah tangganya nggak jadi butek, bening lagi. Karena ada tawas. Tawas itu apa? Sedekah. Tapi kan orang Indonesia kan blow on nih, belum yakin dengan adanya sedekah. Dia yakin dengan adanya gimmick-gimmick. Ya udah gimmick-gimmick juga dikerjain juga, sedekah juga. Gimmick-gimmicknya kebanyakan kemana sih? Ke orang pinter datang, Mbah. Ini anak gue cekcok gimana nih, Mbah? Dikasih dah sama di air doa. Ngapain pakai gitu-gitu? Udah aja pakai Allah langsung dengan sedekah. Masa nggak manjur? Pasti manjur. Apalagi kita langsung linknya ke Allah. Gimmick-gimmick ya boleh. Pakai ilmu nenek kita aja yang nggak usah pakai pihak ketiga. Dengan kita gosok aja fotonya. Langgeng, rukun. Balik lagi, langgeng, rukun. Udah begitu. Tapi kadang terbersit juga Pak Haji. Jangan. Nggak boleh. Ini kita ngerjain juga. Yang nolak kita juga. Kita berdoa tengah malam. Allah. Misalkan kalau hutang. Besok jatuh tempo. Atau Allah. Anak saya lagi ribut. Kita berdoa tiap malam. Pagi-paginya jam 7. Kita terbersit. Bisa akur gak ya anak saya? Lah tadi malam lo berdoa sama gue. Kenapa lo pagi-pagi mengkhawatirkan? Kira-kira anak gue masih bisa akur lagi gak ya? Kira-kira anak gue masih bisa satu rumah lagi gak ya? Kok malah apa? Nggak boleh dong. Malam ibu berdoa nih. Sampai ngantuk-ngantuk. Minta sama Allah. Jam 7 sama jam 8 terbersit di otak kita. Ibu kalau manggil suami apa? Abi. Apa. Kalau manggil anaknya apa yang laki? Apa abang bisa mau terima lagi ya? Lah, kenapa jadi tadi malam udah mati-matian berdoa? Kenapa jadi pagi-pagi khawatir? Oh nggak boleh? Nggak boleh lah. Kita harus kata Allah, lo serahin dong ke gue dong dengan lo udah sedekah. Lo udah nyerahin dong totalitas ke gue. Nggak boleh khawatir. Buat apa dikhawatirin orang ini semua? Gue skenarionya kok. Nyambung gak maksud saya di bos? Nyambung Pak. Cuma ngerti Pak. Bisa? Salah. Nah sekarang yang khawatiran bapak apa ibu? Ibu, bapak gosok alat kelamin bapak taruh di otaknya dia. Nggak khawatir. Yang khawatir siapa? Bapak. Gosok alat kelamin ibu. Taruh di jidat bapak. Nggak khawatir. Soalnya caranya cuma itu doang. Kita nasehatin ke ibu. Mi, bisa gak kata Pak Haji jangan khawatir? Nggak bisa. Orang namanya dia ngelahirin. Dia yang ngandung, dia ngelahirin. Ya nggak bisa lah. Caranya apa? Dengan maksa. Remas alat kelamin bapak. Kalau dia lagi tidur, maaf ya Mi, ini saran nenek gue dulu begini Mi. Taruh di jidatnya dia. Nggak khawatir. Mau gak dia? Ya mau lah, orang kita suami istri. Masa gak mau? Orang cuma taruh di jidat. Nah yang khawatir bapak, alat kelamin ibu taruh di jidat. Nah ini udah dicoba sama tamu saya orang Pangkalan Bun. Dia datang kemari. Anaknya digosok alat kelamin ibunya taruh di jidat. Prestasi, anaknya prestasi. Ranking, anaknya ranking. Gosok, beasiswa. Jadi menteri. Sekarang anaknya jadi menteri. Gue bilang kemarin, bisa gak anak yang bontot digosok biar jadi presiden? Presiden keberapa Pak Haji? Ya presiden yang ke-9 lah. Yang 8 kan Pak itu. Nah. Bisa?
Yakin? Mana yang khawatir gosok. Ibu khawatir bapak yang gosok. Bapak khawatir ibu yang gosok. Oke? Deal? Terkabul? Sip. Si cantik. Iyalah cantik-cantik harus terkabul. Ganteng terkabul. Kabul ya Pak. Sekarang bukan. Harus. Cantik terkabul ya. Iya dong. Iya dong pasti. Pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bos. Kalau ngomong begini aja sih live juga nggak apa-apa yang yakinin ya. Biar orang-orang yang di luar sana dia denger ya. Waalaikumsalam. Yuk duduk, tinggal di mana? Perkenalkan nama saya Mana mic-nya? Triana dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ya. Yuk kasih bapak mic-nya. Yuk cerita dulu gimana cerita sampai sini, kegiatannya apa sehari-hari. Sekarang hajatnya apa? Kegiatannya saya jaga lesehan sambil ngelola usaha cuci mobil Pak Ji. Jaga lesehan. Iya, Oh rumah makan. ya Lesehan kayak tuh ayam apa? geprek, kayak pecel lele gitu untuk melayani supir-supir yang pada nyuci mobil di tempat kami. Oh iya. Ini ibu kesini sama siapa? Saya datang pertama 2023 Pak Ji sama suami. Heeh. Terus udah menjalankan 1 tahun kan 2023. Ini privat baru sekali ini nih? 2 kali Pak Haji. Yang pertama di mana? Yang pertama di Natrabu Oh iya. Sama siapa tuh dulu datang? sama bapak, Sama suami suami? saya. Oh iya. Karena ini suami baru sembuh dari sakit, saya ndak direlain sama anak-anak pergi sendiri. Anak nomor 2 suruh ngawal. Oh iya. Ya, Anak nomor 2 apa kegiatannya? Sama Pak Ji, ngerawat kebun sawit juga, sama ngurus apa ya? sembako lah, Kambing, kecil-kecilan, ayam. Sapi, sambil ngurus sapi juga. Punya Petani sapi. lah, Punya. petani Pak Haji. Sapi. Ya, Ada kandang. ada Berapa? Muat berapa kandangnya? 4 Pak Ji. 4. Ya. Jenis apa sapinya? Bali. Sapi Bali, kecil-kecil Pak Ji. Sama sapi saya gede mana? Ndak ada besar sana Pak seitunya. Ji. Udah lihat belum sapi saya? Udah, Gede gak? gede sekali Oh. Pak Ji. 2 kali lipatnya lah. Udah kali. Terus? Jadi sekarang ibu hajatnya apa? Ndak lain dan ndak bukan Pak Haji untuk Apa? memperbaiki hidup. Hah? Untuk memperbaiki hidup, memperbaiki ekonomi. Gitu. Memperbaiki hidup. Memperbaiki ekonomi. Emang sekarang gimana hidupnya? Saya terus terang aja Pak Haji punya utang sama bank sebanyak kurang lebih 500 juta. Jaminannya? Jaminannya surat tanah. Dulu uangnya 500 buat apa? Kalau saya boleh cerita dari awal si Irfan ini menikah Tahun berapa? tahun 2021, lahiran anaknya prematur, Lagi perempuan. laki-laki, 6 bulan 10 hari disesar, berat badannya 1 kilo 6 on. Karena organ tubuhnya belum bisa bekerja sempurna, harus pasang alat. Jadi saya Pasangnya di mana? pasangnya di sini langsung selang ke lambung Pak Haji. Oh. Itu memerlukan biaya untuk operasinya 56 juta. Saya ndak bisa Kayak pinjam. hidrosipalus. Iya Pak Haji. Oh. Saya ndak bisa minjam sama saudara, terus terang segitu banyak saya pinjam di bank. Laki perempuan? Laki-laki Pak Haji. Terus? Saya angsur. Terus saya ibaratnya saya minus lagi karena saya punya utang, saya ndak bisa bangkit, ndak bisa usaha. 2023 saya ke sini. Alhamdulillah dari sini mulai bisa berjalan. Saya pinjam modal lagi sama bank. Waktu kemarin kan minjamnya 100 yang untuk operasi cucu tuh. Untuk operasinya 56 juta, sisanya untuk biaya perawatan karena saya diminta datang per 6 bulan sekali untuk ngecekkan alat tersebut. Tempatnya jauh Pak Haji, kami Sanggau Kabupaten menuju ke Pontianak, RS Sudarso.
Mm-mm. Jadi uang 100 tuh istilahnya bukan untuk modal lah, untuk berobat gitu, untuk Ya. menyelamatkan cucu saya. Setelah itu saya pinjam lagi 150 untuk membangkitkan usaha saya lagi. Karena saya udah jatuh kan, dan tidak punya modal. Nah, setelah itu kemarin Desember 2025 suami saya lagi yang sakit. Sakit apa? Tadinya kan asam urat di kaki udah dioperasi, pindahnya ke tangan. Nah, sekali pindah ke tangan kan macam bisul tuh. Kalau bisul isi nanah Pak Haji, kalau dipencet itu isi kapur. Jadi dibawa nyemprot racun karena suami saya itu petani, kontak dengan racun. Malamnya demam tinggi melepuh. Sebagian tapi tidak semua lengannya. Setelah dibawa ke rumah sakit, rupanya saya tahu-tahu disuruh tanda tangan, operasi total. Kulit yang waras ini dioperasi semua. Bukan cuma yang melepuh yang dioperasi. Nah, setelah itu 4 hari dibalut, dibuka udah hancur lebur. Tinggal tulang. Fotonya juga ada. Dagingnya hancur. Dagingnya hancur, tinggal tulang. Oke. Nah, sementara itu pakai BPJS Pak Haji, BPJS masih napung saya 21 hari, saya dirujuk ke Pontianak, suruh amputasi. Ya. Nah, karena saya udah tidak bisa berpikir lagi, anak-anak juga udah nangis semua. Apa yang dikatakan Pak Haji saya kerjakan. Ya. Sodakoh sama pengepel WC. Setiap Jumat saya kerjakan. Saya sodakoh ke RDAY lewat transfer. Untuk Jumat Barokah saya alhamdulillah juga tidak bolong. Terus kebetulan waktu itu saya juga panik, keluar masuk rumah sakit, saya tidak pernah bawa centong. Yang saya gunakan CD saya untuk gosok-gosok bagian yang sakit. Karena waktu itu suami saya juga koma. Karena 3 hari dioperasi itu dibiusnya total, sementara darahnya drop. Ya. Maka koma 3 hari, dalam rujukan ke Pontianak itu udah tidak bisa ditanya lagi. Ya. Saya gosok aja pakai celana dalam saya karena saya taunya cuman itu, udah tidak bisa berpikir lagi. Terus? Sekali dokternya lihat rujukannya suruh amputasi, kaget. Apanya ini yang diamputasi katanya. Setelah dipukul tangannya masih kerasa sakit. Ya, Dalam koma tuh masih bisa jawab sakit katanya. Suruh angkat masih mampu. Terus apanya ini yang harus dioperasi kan gitu. Ya. Habis itu diambil darah, masukkan cek lab, suami saya aman. Tidak ada gula, tidak ada diabetes. Ya. Saya senang waktu itu Pak Haji, saya sampai sujud-sujud karena dokter menyatakan tidak perlu amputasi, sabar-sabar aja Bu, rawat di sini. Nah, setelah itu saya ditapung sama BPJS di rumah sakit 21 hari, saya dikeluarkan. Suruh saya pindah ke spesialis luka untuk perawatannya. Selama 1 minggu saya harus ketemu dokter 3 kali untuk bongkar pasang dan mengobati. 1 kali pertemuan 700.000. Dari mulai Januari, Februari, Maret, April sampai sekarang. Ya. Karena saya udah banyak pinjam sana sini sama saudara Pak Haji. Ya. Saya ndak enak ketemu nanti ndak teguran, saya pinjam Jadi bank sempat lagi. diamputasi gak suami? Ndak jadi amputasi alhamdulillah. Oh iya. Karena dinyatakan ndak ada gula, ndak ada diabetes. Saya pinjam bank lagi untuk melunasi hutang-hutang saya yang 10-20 di saudara. Sisanya saya bereskan tuh, langsung saya minta izin sama anak-anak, saya datang ke sini lagi. Jadi saya mohon motivasinya dari Pak Haji untuk perbaikan ekonomi saya, untuk perbaikan hati saya, untuk perbaikan ibadah saya. Karena mungkin Pak Haji lihat muka saya kalau mintanya muluk-muluk belum dipantesin gitu. Ya. Ya. Kata Pak Haji kan pantes-pantesin dulu sama Allah katanya kan. Nah, setelah itu saya sering nyimak YouTube-nya Pak Haji, RDAY, saya kenalan dengan Bu Prapti, saya dimasukkan sama Bu Prapti ke grup. Terus dapat motivasi dari Bu Prapti. Kalau saya udah cerita dengan dia, saya pasien Pak Haji 2023. Ditanya apa aja yang udah terkabul, berapa yang udah cair, kata Bu Prapti. Alhamdulillah saya yang tidak bisa saya nilai dengan kata-kata, tangan suami saya tidak jadi diamputasi kata saya. Ya. Untuk masalah yang lain-lain sih belum ada, cuman kami sudah sangat bersyukur Pak Haji.
Ya. Udah sekarang mulai membaik, saya pertemuan dengan dokter seminggu sekali aja. Jadi gini Bu, kan saya nggak apal nih hajat ibu apa. Kalau hajat ibu mau terkabul syaratnya cuma 3 Bu. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah hari Jumat barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Udah aja itu dikerjain. Sedekah subuh ibu mau berapa? Mau 100.000 kerjain. Ibu mau sedekah Jumat barokah berapa? 1 juta kerjain. Sholat ba'diyah qobliyah udah jangan bolong. Nah kalau yang bangun jam 00 senyum mandi tahajud paksain baca Quran 12 itu wajib. Sholat taubat 18 kali tambah 50 jadi 68 kali itu wajib. Sifat 18 yang ada di kertas tadi nggak boleh dilanggar, itu wajib, itu aja. Ya. Nggak ada yang Kalau ada yang neko-neko. ya mulai dari RDAY saya untuk bangun jam 00 bisa Pak Haji, cuman kalau baca Qurannya enggak tembus. 12 enggak tembus. Paling dapat 5, dapat 6 itu Nggak udah apa-apa. keliengan bangunnya. Nggak apa-apa, paksain. Pokoknya kalau ibu mau terkabul syaratnya RDAE itu. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah hari Jumat barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Bangun jam 00 senyum mandi tahajud baca Quran wajib. Sholat taubat wajib. Sifat 18 nggak boleh dilanggar wajib. Udah itu aja. Walaupun enggak sampai 12 juz enggak apa-apa Pak Haji. Ya harus pelan-pelan, Harus kejar, pelan-pelan. Harus pelan-pelan. Kemarin begini Pak Haji, saya utarakan dengan Bu Prapti. Saya sedekah subuhnya tuh 100. Cuman saya tahan di rumah, saya masukkan ke kaleng, akhir bulan baru saya transfer ke sini. Boleh. Cuman ya masih ada lupanya ya bolong, enggak nyampe 3 juta jadinya karena lupa enggak diisi gitu. Kalau untuk Harus bisa. sedekah Jumat barokahnya alhamdulillah. Iya, 1 juta. Sama Bu Ayi. Saya kirim ke Bu Ayi. Terus yang potong sapi belum tahu saya yang potong sapi itu apa termasuk Jumat sedekah barokah Jumat 1 juta. barokah. Oh itu. Jumat barokah 1 juta potong sapi. Iya. Jadi begini Pak Haji, karena saya udah masuk grup Bu Prapti, katanya hari Jumat Kliwon tanggal 27 mau 1 Muharram tuh mau pada mereka ketemu di sini, saya jadi enggak pulang dulu gitu. Boleh. Terus di sini apa yang harus saya lakukan Pak Haji selain ikut Tiap tahajud hari berjamaah? ibu ijab di anak yatim. Tiap hari ibu ijab di anak yatim dari jam 1 sampai jam 5 ibu boleh bebas ibu ijab. Paksain ibu naik kuda, ijab di atas punggung kuda. Itu wajib. Ibu nanti ngobrol sama si bolong di atas. Wajib tiap hari ngobrol sama si bolong, wajib. Tahajud, ibu wajib tahajud. Wajib tahajud. Nanti ibu ijab di malam tahajud. Duh, manjur banget. Sambil nunggu malam 1 Muharram. Jadi begini Satu Pak suro. Haji, saya potong lagi. Jadi saya rubah karena saya kemarin juga belum tahu, masih saya tahan tuh sedekah. Sekarang saya rutinkan untuk sedekahnya disuruh Bu Prapti jam 3 aja langsung ditransfer. Karena dulu waktu pertama privat dengan Pak Haji kan belum dikasih pengarahan ke situ ya. Sekarang saya 250 untuk sedekah subuhnya langsung ditransfer. Terus besok mau ikut sedekah potong sapi juga. Boleh. Bu, besok kan hari Sabtu. Di atas ada nih umum grup nyoto, semuanya wajib datang grup nyoto. Wajib grup nyoto datang semua, grup nyoto. Wajib grup nyoto datang semua. Besok hari Sabtu jam 7 pagi. Hari Sabtu jam 7 pagi ada testimoni Mbak Nadia. Kalau dia bisa cair 1 triliun, ibu harus cair 10 miliar. Amin. Gitu. Kan Mbak Nadia juga perempuan, cair 1 triliun. Nanti dia ngajarin besok. Ibu tinggal nyimak aja apa yang dilakukan Mbak Nadia pakai ilmu RDI, ibu tinggal nyontek. Dia cair 1 triliun. Iya Pak Haji. Pokoknya ibu grup nyoto wajib datang semuanya grup nyoto. Iya, Pak Nah, Haji. mumpung ibu udah di sini jangan pulang. Datang besok Sabtu. Di acaranya di atas. Bayar gak Pak Haji? Enggak lah, gratis. Karena Mbak Nadia saya undang khusus untuk memotivasi grup nyoto. Harus grupnya Bu Prapti
harus terkabul semuanya. Amin, amin. Harus grup nyoto. Pesertanya grup nyoto semuanya. Iya. Kalau ada grup lain ya nggak apa-apa. Pokoknya yang inti grup nyoto aja dulu. Iya, Grup Pak lain nomor 9. Yang penting grup nyoto dulu. Iya. Bisa? Iya, bisa Pak Haji. Ibu nanti gabung, salaman, saling kenal sama grup nyoto. Iya. Iya, Ya. Pak Haji. Ada lagi? Lah, mungkin saya menunggu kedatangan grup dari Jogja sampai tanggal 27. Mm-mm. Saya mesti tinggal di mana, Pak Haji? Bebas, ibu mau di mana? Ibu mau di mana? Bebas. Karena kemarin kan dikasih sama Pak Sopian katanya kalau di depan cuman bisa 2 malam atau 3 malam aja gitu. Oh di bawah, di penginapan bawah. Di penginapan bawah. Nanti disiapin. Nanti ibu disiapin penginapannya di bawah. Nanti dicariin penginapannya. Gratis dari saya. Ibu Amin. tinggal nginep, Amin. ada kamarnya. Terima kasih, Pak Haji. Ya nanti buat tidur berdua ya. Iya. Ajarin nyentongin duit. Cair 10 miliar. Ajarin. Ibu kasih uang bibit baji. Ya. Ini kalau dulu pernah masih ada digabung tidak apa-apa. Ya. Kalau tidak ada diusahakan tidak untuk belanja, disimpan. Iya. Ya. Iya, Pak. Pakai untuk manggil teman-temannya dia. Ya. Caranya begini, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik dikumpulkan, kita panggil, kita undang. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Ganteng, ganteng, tariknya ke dalam ini ya. Ganteng, Sampai di sini lepas dulu. ganteng ya. Datang ke rumah saya sini, undang, ajak datang kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Ini diulangi paling enggak 9 kali ngomongnya, 9 kali. ulang-ulangnya. Dalam satu hari berapa Dalam kali? satu hari boleh sekali, boleh 3 kali, tergantung habis sholat, habis maghrib atau habis isya atau habis subuh, sebelum subuh. Waktu longgar ya pas mood enak prakteknya. Itu ya, ya. Bisa. Ibu nanti disiapin kamarnya, tinggal nginep berdua ya. Ya Pak Haji. Besok Sabtu jam 7 ya. Iya. Oke. Harus cair 10 M. Amin, amin. Harus. Amin. Mbak Nadia cair 1 triliun itu cuma 10 M. Minta sabdanya Pak Iya, Haji. pasti. 10 M ya. Sabdain saya, Pak. Ya, pasti. Cair ya. Terkabul ya. Sabdain 10 M ya. 10 M ya. Depan itu. Siapin kamarnya dulu. Kabul ya, Nih, Bu? bayar kamarnya dulu. Kabul. Di bawah. Sampai Sabtu, sampai Minggu berarti. Tanggal 27 Sampai bulan 7. Minggu apa pesan pesan aja sebulan Sampai sebulan. atau 2 minggu.